Ya, saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur satu kali lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau untuk hadir di sini dan menolong kami. Memberi kami kesediaan untuk membuka telinga dan hati kami untuk firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan berbicara atas nama-Mu, juga Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, firman-Mu diberitakan. Kami kembali mendengarkan pengajaran yang baik, yang sehat, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya kami bukan hanya mendapatkan pengajaran, tapi kami juga mendapatkan kekuatan, penghiburan, bahkan teguran dari firman Tuhan. Firman-Mu adalah hidup, firman-Mu itu suci, firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan kiranya oleh karena firman Tuhan, kami semakin kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, pemilik firman ini, kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara. Ya, terima kasih banyak untuk undangan menyampaikan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ini kali pertama saya ke Kalimantan Timur, Berau. Bukan Kalimantan Timur, saya sudah sering ke Balikpapan, tapi baru kali ini saya ke Berau. Bahkan sebenarnya baru pertama kali dengar ada tempat namanya Berau ya. Jadi puji Tuhan hari ini saya bisa ada di tempat ini. Ternyata banyak sekali anak-anak Tuhan di sini, nyanyinya semangat, ibadahnya juga semangat. Dan bersyukur saudara masih ada satu kali lagi kesempatan kita merayakan Natal. Karena di beberapa tempat orang-orang mau merayakan Natal itu susah. Harus izin sana sini, sementara ibadah di demo, diusir-usir, dipersekusi dan lain sebagainya. Kita bersyukur di sini kita masih bisa lumayan relatif aman, tenang untuk beribadah dan merayakan Natal ya. Nah saudara, tanpa memperpanjang waktu, tanpa memperpanjang waktu, saya akan membaca lagi teks yang sudah ditetapkan. Kemudian saya akan memberikan renungan berdasarkan teks itu. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya membaca dari terjemahan baru 2, jadi kalau agak berbeda dengan yang saudara baca, kalau saudara pakai terjemahan baru 1, harap dimaklumi. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Teks yang kedua dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-31, ini konteksnya tentang kepala penjara. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, menarik sekali tahun ini. Saya kira ini pertama kali di dalam sejarah PGI. Tahun ini PGI mengkaitkan Natal dengan keluarga. Jadi kalau saudara ikuti tema-tema yang sering dikeluarkan, yang selalu dikeluarkan PGI setiap tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, saya kira ini baru kali pertama Natal itu dikaitkan temanya dengan keluarga. Dan ini sesuatu yang sangat penting sekali,
Saya berharap saya bisa bicara secara khusus tentang bagaimana pengaruh dampak daripada Injil kekristenan bagi keluarga-keluarga. Dan saya kira tidak ada agama manapun. Sudah hampir 2 gelar doktor saya saat ini. Saya studi khusus tentang sejarah kekristenan dan lebih khusus lagi tentang perjanjian baru. Saya bisa katakan dengan tingkat confidence yang sangat tinggi. Tidak ada agama manapun yang memberi fondasi teologikal yang sangat solid untuk family, untuk keluarga, selain daripada kekristenan. Dan saya berharap saya bisa bicara secara khusus tentang itu. Tapi saudara-saudara, hari ini saya memilih untuk bicara mengenai sesuatu yang jauh lebih fondasional, yang menjadi landasan, menjadi dasar daripada keluarga itu sendiri dalam kaitan dengan Natal. Dan karena itu saudara-saudara, malam ini saya akan lebih banyak bicara tentang hanya satu kata dari teks pertama yang kita baca, yaitu Immanuel. Saudara, kalau saudara tidak ada kaitan dengan Immanuel, atau saudara salah paham tentang Immanuel, maka seluruh hidup saudara akan menjadi salah. Keluarga saudara akan menjadi salah. Orientasi hidup saudara akan menjadi salah. Bahkan itu akan sangat berpengaruh terhadap nanti saudara di dalam kekekalan saudara akan kemana. Satu kata ini menjadi sangat penting sekali di dalam seluruh iman Kristen. Bahkan saudara kalau tahu ada seorang penginjil besar abad ke-18, John Wesley, pendiri daripada gereja Metodis. Seluruh pelayanan Wesley itu dipusatkan pada refleksinya mengenai kata ini, Immanuel. Apa arti Immanuel bagi saya? Apa arti Immanuel bagi pelayanan saya? Apa arti Immanuel bagi pekerjaan saya? Apa arti Immanuel bagi keluarga saya? Bagi segala sesuatu, Immanuel itu seperti poros. Dan bahkan saudara-saudara, menurut cerita, Wesley sebelum meninggal, kata terakhir yang keluar dari mulut Wesley adalah Immanuel. Immanuel itu cukup bagi Wesley. Cukup bagi pelayanan Wesley. Cukup bagi kehidupan Wesley. Bahkan sampai mati, kata terakhir yang keluar dari mulut Wesley adalah Immanuel. Nah, saudara, Immanuel itu artinya apa? Itulah yang akan saya renungkan malam ini. Kemudian nanti di akhir daripada renungan ini, kita akan kaitkan itu dengan keluarga-keluarga Kristen. Ada 2 hal. Pertama, waktu Alkitab bicara tentang Yesus sebagai Immanuel, itu harus berarti Yesus adalah Allah. Nah, saudara-saudara, saya tahu itu saudara sudah sering dengar, dan waktu saya bilang begitu itu tidak terdengar seperti satu pernyataan yang wah, yang mind blowing. Itu saya tahu. Tapi saudara jangan cepat-cepat berkesimpulan begitu. Karena sekarang kalau saya tanya, oke, you sudah tahu Yesus Allah. Pertanyaannya, kenapa kamu percaya Yesus Allah? Kenapa saudara percaya Yesus Allah? Karena di dalam dunia ini yang beragama itu bukan hanya saudara. Yang mengklaim tentang kebenaran itu bukan hanya kekristenan. Dan kenapa saudara percaya Yesus itu Allah? Pertanyaan ini saudara hari ini bukan hanya lagi perlu dijawab oleh para pendeta, para penatua, para majelis, atau orang-orang yang memiliki background studi teologi. Bukan hanya itu. Kalau dulu mungkin hari ini di era media sosial, kecanggihan teknologi dengan kecepatan internet yang semakin lama semakin cepat aksesnya ini. Semua orang itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang agama, berbicara tentang teologi. Bahkan orang semakin vulgar. Hari ini orang bicara tentang dunia ini sebagai satu global village. Sebuah desa kecil yang tidak ada lagi tembok,
Yang tidak ada lagi batas. Dulu kalau kita mau tahu tentang Amerika atau kita perlu pergi ke sana. Sekarang itu you tinggal buka TikTok, buka YouTube, buka Facebook, you bisa tahu tentang segala sesuatu. Bahkan Google Map itu bisa kasih lihat saudara real time. You mau tahu tentang lokasi apa, you bisa lihat hanya dari laptop saudara. Jadi tidak ada lagi batas, tidak ada lagi kasta, tanda kutip, di dalam orang beragama sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu hanya ditanyakan di kelas-kelas ruang-ruang seminari, hari ini itu ditanyakan secara terbuka everywhere, di mana-mana dan kapan saja. Maka saudara sebagai orang Kristen perlu dibekali dengan setidaknya jawaban-jawaban yang basic tentang why, kenapa you percaya Yesus itu Allah. Setiap hari Minggu kita datang, Yesus Tuhan. Kita menyanyi, Yesus Allah. Kita berdoa, Yesus Tuhan. Pendeta di atas mimbar, Yesus Tuhan. Why? Nah, saudara-saudara yang terkasih, tanggal 18 Januari kemarin, belum lama, saya diminta mereview, memberikan respons, tanggapan terhadap wawancara antara seorang scholar yang masih muda dari Cina, tapi campuran Kanada, namanya Jonathan B. Dia mewawancara seorang profesor perjanjian baru, masih hidup sampai sekarang, dan mereka lakukan wawancara, namanya Dale Allison. Dan pertanyaan, salah satu pertanyaannya adalah, apakah di dalam kitab-kitab Injil, Yesus mengaku sebagai Allah? Nah ini bukan pertanyaan recehnya Zakir Naik, yang saudara mungkin pernah dengar ya. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja, Yesus mengaku, I am God, worship me. Itu pertanyaan receh. Saudara, banyak orang bicara tentang Zakir Naik, Ahmed Dedat, seakan-akan mereka adalah penyerang number one kekristenan. Itu receh. Di dalam dunia akademik pertanyaan semacam itu ditertawakan. Ditertawakan. Tapi itu mempengaruhi orang banyak. Seakan-akan kekristenan ini runtuh karena ada Ahmed Dedat yang sudah mati itu, atau Zakir Naik yang sekarang entah hilang kemana. Sembunyi di Malaysia kalau saya tidak salah. Itu receh. But ini seorang profesor perjanjian baru dan ditanya, apakah Yesus di dalam kitab-kitab Injil mengklaim dirinya sebagai Allah? Dan dia jawab tidak. Nah, saya tahu mungkin saudara mulai ingat beberapa ayat kitab-kitab Injil. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, kalau you kutip ayat-ayat begitu bagi profesor yang ini, dia bilang itu bukan klaim Yesus. Itu kan tulisan Yohanes. You harus membedakan antara apa kata Yohanes dan apa kata Yesus mengenai dirinya sendiri. Kemudian you bilang begini, oke, tapi kan di Yohanes pasal 8, ayat 58 misalnya Yesus bilang, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah itu hanya bisa berarti Yesus itu Allah, yes. Dia bilang yes, itu berarti Yesus Allah. Tapi itu bukan Yesus yang ngomong. Itu adalah kata-kata Yohanes yang dia taruh ke dalam mulut Yesus. Kemudian you bilang, oke, tapi bagaimana dengan Matius, Markus, dan Lukas? Dia bilang Matius, Markus, dan Lukas, di dalamnya you tidak pernah ketemu kata-kata yang I am tadi. Aku adalah, aku adalah, aku adalah. I am sayings, itu tidak ada di dalam kitab-kitab itu. Nah, kenapa orang ini mengatakan Yesus bukan Allah? Karena dari segi tahun penulisan, supaya kita ngerti logik dari argumen orang ini. Dari segi tahun penulisan, memang yang duluan ditulis itu Markus. Setelah itu Matius, Lukas. Yohanes itu belakangan. Jadi menurut profesor ini, kalau Yohanes itu belakangan, maka kalau you dapat perkataan-perkataan Yesus, mengklaim dirinya sebagai Allah di dalam Injil Yohanes, saya tidak heran karena itu development, itu perkembangan. Jadi sesuatu itu kan makin lama makin jadi heboh kan. Sesuatu yang pendek makin lama makin jadi panjang. Sesuatu yang biasa aja makin lama makin jadi mistik, makin jadi wah sekali. Jadi kalau Yohanes ditulis belakangan, tidak heran di dalam Injil Yohanes, yuk ketemu kata-kata semacam itu. Tapi di dalam Markus, Matius, dan Lukas, yuk tidak ketemu kata-kata semacam itu. Jadi menurut dia, Yesus itu Mesias, iya. Yesus itu miracle workers, iya.
pembuat mujizat iya. Yesus itu apokaliptik prophet, nabi apokaliptik iya. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Saudara, kalau profesor ini benar, maka kita semua malam ini itu buang waktu loh bikin kegiatan ini loh. Karena the whole point dari Christianity ada Yesus itu Allah, itu the whole point-nya. The whole point daripada ibadah-ibadah semacam ini, Yesus itu Allah. The whole point dari di KTP saudara itu ada Kristennya, Yesus itu Allah. The whole point dari para martir rela menyerahkan kepala mereka, nyawa mereka, darah, harta, benda. Yesus itu Allah. Jadi kalau profesor itu benar, maka Christianity ini adalah joke, lelucon. Bahkan kita sedang menipu diri kita, seakan-akan kita percaya sesuatu yang benar, padahal sebenarnya tidak benar sama sekali. Nah, saudara-saudara, konten-konten semacam itu, hari ini bukan hanya ada di buku-buku monograf akademik yang kalau saudara beli itu 50 euro atau 100 dolar, mahal sekali, banyak orang tak mau beli. Konten-konten semacam itu sekarang beredar gratis. Dan siapa saja bisa tonton. Siapa saja bisa akses. Nah mungkin saudara yang sibuk kerja, saudara tidak punya waktu untuk tonton begituan. Tapi anak remaja saudara yang sedang di SMA atau yang sedang kuliah, yang banyak waktu untuk duduk di kafe, nongkrong, buka YouTube, ini kontennya menarik. Lalu dia tonton. 2 kali tonton, saya masih Kristen. 3 kali tonton, besok dia ke gereja, kamu nyanyi Yesus Tuhan, tapi dia sudah tidak percaya Yesus Tuhan lagi. 4 kali tonton, tahun depan dia sudah tidak mau ke gereja lagi, bahkan mungkin sudah tidak beragama. Saudara-saudara, itulah sebab kita perlu mimbar di gereja-gereja, perlu mengambil waktu untuk memperlengkapi orang-orang Kristen tentang fondasi daripada imannya. Pertanyaan-pertanyaan yang basic itu perlu dikasih tahu jawabannya. Why kita percaya begitu? Kenapa kita percaya begitu? Nah, 2 respon saja untuk apa yang dikatakan oleh Profesor Dale Allison tadi. Bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Yesus hanya Mesias, Yesus hanya Nabi apokaliptik, pembuat mujizat, kemudian dia ditangkap, menderita, mati, dan disalibkan, tapi mungkin tidak bangkit. Dale Allison bahkan tidak percaya Yesus bangkit. Karena menurut dia bukti-buktinya tidak cukup konklusif bahwa Yesus itu bangkit. Nah, saya tidak bicara tentang kebangkitan, mari kita bicara tentang kealahan Yesus. Pertama, menariknya orang ini percaya Yesus itu Mesias. Nah sekarang pertanyaan, konsep Mesias itu asalnya dari mana? Saudara, tidak ada konsep Mesias di dalam agama manapun. Ya saya tahu di dalam agama mayoritas itu juga percaya Yesus itu Mesias. Disebut Al-Masih. Tapi itu bukan konsep original dari agama yang bersangkutan. Itu ngambil dari kekristenan, ngambil dari Yudaisme itu. Itu bukan konsep originalnya. Jadi konsep Mesias itu asalnya dari mana? Dari perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama kita dapati banyak sekali nubuat tentang Mesias. Nah ini yang sangat penting. Banyak orang berpikir bahwa kalau you hanya baca perjanjian lama, yang you dapat itu Mesias yang hanya seorang raja, seorang imam, dan seorang nabi. Dengan kata lain, Mesias itu manusia biasa. Banyak orang berpikir begitu. Tapi saudara jangan salah. Ada begitu banyak ayat di dalam perjanjian lama. Yang kalau you baca, Mesias itu tidak mungkin hanya manusia biasa. Tidak mungkin. Misalnya, teks yang sangat terkenal tentang Mesias, Mazmur 110. Semua orang setuju itu teks tentang Mesias. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan berkata kepada Adoni, Tuanku. Nah, Mesias yang duduk di sebelah kanan itu, di ayat yang kelima, saudara nanti bisa cek. Di ayat yang kelima, disebut sebagai Adonai. Jadi Mesias itu bukan hanya manusia, tapi Adonai. Dan di dalam seluruh perjanjian lama, Adonai itu tidak lain adalah Yahweh.
Yesaya pasal 9 ayat 6, teks Natal yang sangat terkenal itu. Mesias disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Yesaya 40 ayat yang ketiga, yang dikutip di dalam Markus pasal 1 ayat 2, dan dikutip di tempat-tempat yang lain. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan baginya. Tuhan di situ tetragramaton, 4 huruf suci itu. YHWH, Yahweh. Dan itu bicara tentang Mesias loh itu. Tuhan yang datang adalah Mesias. Mesias yang datang itu tidak lain adalah Tuhan itu sendiri yang datang. Kemudian Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-5. Mesias itu disebut sebagai the son of David. Dan bahkan disebut sebagai Yahweh Tsidkenu. Tuhan keadilan kita. Nah, poinnya itu begini. You tidak bisa percaya Yesus itu Mesias, tapi you tidak percaya dia Tuhan. Because di dalam perjanjian lama, Mesias itu, Yahweh itu datang sendiri. Jadi kalau you percaya Yesus itu Mesias, you tidak boleh hanya stop sampai di situ. Karena konsep Mesias itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pada abad pertama. Konsep Mesias itu ada di dalam perjanjian lama. Dan di dalam seluruh perjanjian lama, Mesias itu manusia, yes. Tapi bukan hanya manusia. Dia juga adalah Yahweh. That's why kekristenan percaya, Yesus itu satu pribadi, dua nature, dua sifat. Allah sejati dan manusia sejati. Bahwa dia manusia, iya. Tapi bukan hanya manusia. Ia juga adalah Allah sejati. Pada abad ke-5 bahkan ada satu konsili, namanya konsili Chalcedon, mendefinisikan itu dengan istilah hypostatic union. Satu pribadi, dua sifat. Manusia sejati, itu sebabnya you dapati dia tidur, dia makan, dia haus, bahkan dia mati, bukan? Tapi bukan hanya itu, dia juga adalah Allah sejati. Satu pribadi, manusia sejati, Allah sejati. Kemudian yang kedua, saudara, menariknya adalah begini. Kalau you percaya bahwa para penulis Injil, misalnya Yohanes, yang mengarang-ngarang klaim tentang Yesus itu Tuhan, itu problematik. Problemnya itu begini. Yohanes itu orang apa? Orang dari mana? Yohanes itu orang Yahudi. Dan you tahu, di seluruh planet ini, orang terakhir yang akan mengaku manusia itu Tuhan itu adalah orang Yahudi. Why? Kalau you tanya orang Romawi, apakah Kaisar Nero itu Tuhan? Dia bisa segera jawab, yes, Nero itu Tuhan. Kan di sepanjang sejarah, abad pertama, bahkan sampai abad kedua, kekristenan itu banyak dipersekusi oleh Kaisar Romawi, karena orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Orang Romawi tidak ada masalah menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Namanya Caesar worship, penyembahan terhadap Kaisar. Mereka tidak ada masalah. Orang Yunani apalagi. Kalau you bilang Zeus itu Tuhan, Hermes itu Tuhan, Apollo itu Tuhan, mereka tidak ada masalah. Hercules, yang saudara tahu, legenda itu, bahkan ada filmnya itu. Setengah dewa, setengah, mereka tidak ada masalah. But orang Yahudi, dia tidak mungkin bikin pengakuan itu, kalau memang tidak ada evidence yang meyakinkan, kalau memang Yesus dari Nazaret ini mengklaim dirinya sebagai Allah. Dia baca perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Tuhan itu transcendent, majestic, infinite, tidak terbatas. Tuhan itu bukan manusia. Di dalam bilangan, Tuhan itu bukan manusia. Nah, sekarang pertanyaan orang-orang dengan background semacam itu, tiba-tiba mereka membuat klaim, bahkan nulis kitab-kitab yang di dalamnya mengatakan Yesus itu Allah. Pertanyaan, why? Nah, pertanyaan ini akan sangat sulit dijawab kalau you gunakan teori dari profesor yang tadi. You tidak bisa menjelaskan orang ini Yahudi. Dia percaya monoteisme yang strict, yang sangat ketat sekali. Tapi sekarang dia percaya Yesus itu Tuhan. Itu hanya bisa dijelaskan kalau memang Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. That's why, itulah sebabnya setelah kebangkitannya, mereka segera menyebarluaskan iman itu kepada sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita percaya Yesus Tuhan. Jadi saudara, kekristenan ini
adalah, dan satu kali lagi, saya kira satu-satunya ya, karena saya sudah bikin banyak perbandingan dengan agama-agama besar. Satu-satunya agama yang berani menaruh klaim-klaimnya di atas meja beda itu kekristenan. Saudara tahu, tidak ada agama manapun di dalam dunia ini yang sedemikian hebat dijadikan sasaran kritik, sasaran beda, sasaran uji selain kekristenan. Saudara tahu abad 18, abad 19 itu lahir metode-metode kritikal. Kritik sejarah, kritik redaksi, kritik bentuk, kritik tradisi, macam-macam. Itu bukan metode-metode yang akan bikin iman saudara meningkat loh itu. Saudara tahu Eropa sampai dengan sekarang lumpuh, Jerman, kemudian Belanda, padahal itu pusat kekristenan dulu itu. Prancis apalagi, muncul Enlightenment, pencerahan abad 17, 18, lumpuh. Bahkan banyak gereja itu tutup, katedral-katedral itu saudara pergi tuh, isinya orang-orang tua. Lumpuh. Akibat metode-metode itu, tidak percaya ada mujizat, tidak percaya hal-hal supernatural, apalagi you bilang Yesus itu. Mereka tidak percaya itu. Tapi saudara tahu kekristenan survive. Sementara Eropa lumpuh, Amerika terjadi revival. Bangkit Jonathan Edwards dan kawan-kawan. Terjadi revival, kekristenan bangkit di sana. Dan bahkan sekarang mulai mempengaruhi kembali pada Eropa. Inggris, Jerman, Belanda, dan lain sebagainya. Survive. Tidak ada satupun agama yang di dalamnya melahirkan metode-metode yang sedemikian kritikal, membedah klaim-klaimnya selain daripada kekristenan. Tidak ada. Tidak ada. Agama-agama lain, either you terima itu begitu saja, atau orang akan teriak penistaan agama. Begitu you mulai mengemukakan klaim-klaim yang kritikal, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritikal terhadap klaim-klaim mereka. Kekristenan, orang itu beda sehalus-halusnya. Kan saudara tahu, dan ini yang paling menarik. Di dalam kekristenan ada satu studi namanya The Historical Jesus Study. Studi tentang Yesus sejarah. Isinya siapa? Bukan hanya orang Kristen. Ada orang Yahudi, ada orang ateis, ada orang agnostik, ada orang Kristen tapi Kristennya liberal, ada orang Kristen tapi Kristennya neo-ortodok. Semua kalangan ada di dalam studi itu, dan mereka studi tentang Yesus. Namanya The Historical Jesus Scholars. Para sarjana studi tentang Yesus sejarah. You cari ke saya ada agama yang punya bidang studi semacam itu, yang semua orang bisa masuk ke situ. Tidak ada. Ini mengatakan apa? Ini mengatakan bahwa kekristenan itu adalah bukan hanya agama yang tidak diuji, karena memang benar. Tapi juga adalah agama yang terbuka untuk siapa saja. Mari lihat dan buktikan sendiri. Bukan hanya itu juga, saudara hari ini cetak buku, cetak pamflet. Di tangan saudara ada Alkitab, macam-macam. Siapa yang temukan mesin cetak? Gutenberg. Gutenberg bikin mesin cetak untuk cetak apa? Pertama kali. Cetak Alkitab. Dunia ini berhutang kepada kekristenan. Yes, cetak Alkitab. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang memiliki kekayaan naskah terbanyak. Naskah perjanjian baru kita dalam bahasa Yunani, itu jumlahnya, official number-nya itu sekitar 5.700-an. Itu simply unmatched. Tidak ada tandingannya. Kitab-kitab suci yang lain, kalau cari manuskripnya, itu ada yang 10, ada yang 15, paling banter 20-an. Perjanjian baru 5.700-an. Itu baru dalam bahasa Yunani. Belum dalam bahasa Latin, bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa Mesir kuno, tapi dia tulisnya pakai bahasa Yunani. Bahasa Armenia, itu kurang lebih 10.000 bahasa-bahasa kuno yang hari ini orang tidak bicara itu. Tapi kita masih punya manuskrip-manuskrip. Para ahli menyebut itu sebagai embarrassment of riches. Kekayaan yang memalukan. Dan karena itu, kekristenan juga
yang melahirkan satu studi yang namanya textual criticism. Kritik tekstual. Tidak ada agama manapun melahirkan studi semacam itu. Dan itu bukan hanya digunakan di dalam kekristenan. Kalau you studi sekarang di Cambridge, di Oxford, di Yale, atau di Princeton, atau dimanapun. Kalau you studi khusus bidang klasik, studi tentang naskah-naskah kuno, misalnya Plato, kemudian Aristotle, kemudian para filsuf Romawi seperti Epictetus, dan lain sebagainya. You akan gunakan metode itu. Siapa yang ciptakan metode itu? Menemukan metode itu. Yes, para Christian scholar. Karena mereka tidak takut menguji kebenaran. Dan kebenaran Kristen bisa diuji. Satu-satunya agama di dalam dunia ini yang punya kualifikasi yang demikian. Itu adalah Kristen. Nah, kemudian yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, Immanuel berarti Yesus adalah Allah. Yang kedua, Immanuel berarti bahwa Allah menyertai kita, dan ini kita perlu ngerti baik-baik. Karena begini, saudara. Kembali lagi kepada abad 18, 17, 18. Abad 17, 18, waktu pencerahan muncul, bersamaan dengan apa yang disebut dengan deisme. Deisme itu berarti you percaya Tuhan ada, dan you percaya Tuhan menciptakan dunia ini, tapi Tuhan tidak ada urusannya dengan saudara. Tuhan menyerahkan dunia ini kepada hukum alam. Nah, kita pause dulu sampai di situ. Banyak orang Kristen termasuk yang hidup seperti orang deistik loh. Percaya Yesus Tuhan, percaya ada mujizat, percaya ada hal-hal supernatural, datang ke gereja, anggota gereja. Tapi di dalam hidup setiap hari seolah-olah Tuhan tidak ada. Di dalam pekerjaan seolah-olah Tuhan tidak ada urusan dengan pekerjaan. Di jalan waktu nyetir seolah-olah Tuhan tidak ada urusan dengan kamu nyetir secara benar, taat kepada peraturan. Di dalam mengelola sesuatu seolah-olah Tuhan tidak ada, jadi kamu bisa bikin apa saja, yang penting saya pintar sembunyikan. Di dalam keluarga seolah-olah Tuhan tidak ada, saya bisa bikin apa saja. Karena toh nanti di gereja baru kita bicara tentang Tuhan. Tuhan itu dilokalisasi di dalam gereja, tapi tidak dianggap punya hubungan dengan hidup tiap-tiap hari. Nah, itu dalam pengertian tertentu adalah sikap yang deistik. Itu abad 17-18 itu kan begitu. Yang menghancurkan kekristenan di Eropa itu kan paham itu. Tuhan tidak ada kaitan dengan kita. Tuhan memang menciptakan kita, tapi dia sudah serahkan dunia ini kepada hukum alam. Jadi yang penting you pelajari natural laws, you tahu tentang trik-trik dan cara-caranya, you beres hidupmu. Tidak usah terlalu banyak bicara tentang Tuhan. Jadi apa maksudnya Matius mengatakan Allah beserta kita? Atau misalnya ada agama tertentu yang percaya bahwa segala sesuatu itu Allah, yang namanya panteisme. Pohon itu Tuhan, batu itu Tuhan, kambing itu Tuhan. Bahkan kalau you jalan, jangan usir-usir sapinya, karena mungkin itu salah satu reinkarnasi dari salah satu nenek saudara. Jadi agama-agama dunia ini either menempatkan Tuhan itu sedemikian jauh di sana, transenden, atau mereka melebur Tuhan dengan segala sesuatu. Nah, kekristenan mempertahankan dua aspek itu secara sangat beautiful. Tuhan itu transenden, iya. Jauh di sana, iya. Lebih tinggi dari kita, iya. Tapi Tuhan yang jauh itu juga adalah Tuhan yang datang. Datang untuk menyertai kita. Nah, sekarang pertanyaan. Menyertai kita dalam pengertian apa? Nah, di Matius pasal yang pertama, saudara-saudara, waktu malaikat itu menjelaskan tentang nama Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umat. Kemudian di ayat 23 baru bicara tentang Immanuel. Jadi sekarang pertanyaan, menyelamatkan kita itu berkaitan erat dengan Allah sebagai Immanuel. Maka, apa maksudnya Allah menyertai kita? Hari ini banyak orang tidak mengambil waktu memikirkan kalimat itu. Sehingga mereka pikir bahwa kalau saya selamat, itu karena saya cukup baik untuk selamat.
Saya sering mendengar ada guru-guru sekolah minggu, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Kalau ada, tolong bertobat. Ada guru-guru sekolah minggu ngajarin anak-anak sekolah minggu begini. Jangan suka bohong ya, nanti masuk neraka. Kalau lihat ada orang punya uang, jangan diambil, itu mencuri. Kalau kamu mencuri, kamu akan masuk neraka. Saudara-saudara, itu benar atau salah? Saya curiga, jangan-jangan Bapak Ibu pikir itu benar loh. Itu salah loh itu, saudara-saudara. Yes, saudara mencuri masuk neraka. Tapi tidak berarti kalau saudara tidak mencuri, saudara masuk surga. Kalau you ngajar begitu, you sedang nanam ide apa di kepala anak itu? Oke, kalau saya tidak mencuri berarti saya masuk surga. Jadi kalau saya masuk surga berarti karena saya tidak mencuri. Itu bukan kekristenan. It is not the gospel. Itu bukan gospel. Itu bukan Injil. Kekristenan persis mengatakan, you tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. You hopeless. Tidak punya pengharapan. You helpless. Tidak dapat menolong dirimu sendiri. That's why Yesus itu datang. Jadi Allah menyertai kita, bukan berarti kita kerja separuh, Tuhan kerja separuh, kita ada kerjasama, kemudian mari kita pergi ke sorga, singing kumbaya di sana dan bernyanyi haleluya. Natal persis mengingatkan kita bahwa kita semua termasuk saya adalah orang-orang yang celaka. Kita bukan orang baik. Saudara, kalau ada di sini orang mengklaim diri orang baik, saya mau kasih satu hipotesis begini, observasi begini. Andaikan saja isi pikiran saudara sekarang bisa divideokan. Kemudian semua orang bisa lihat apa isinya. Apakah saudara orang baik? Andaikan saja hati saudara bisa difilmkan sekarang, dan semua orang bisa lihat. Apakah saudara orang baik? Saudara, kita semua ini kan pandai untuk menampilkan diri sebagai orang baik, bukan? Tapi kita bukan orang baik. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. It means semua orang mestinya masuk neraka. Jadi Natal persis mengatakan kepada kita, Allah menyertai kita berarti saya tidak berdaya. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya. Kecuali Yesus menyelamatkan diri saya. Dan itulah sebabnya saudara, para rasul, meskipun ditangkap, meskipun dipukuli, meskipun dipenjara, bahkan mereka mati dengan cara dipancung, Petrus bahkan mati dengan cara disalibkan kepala di bawah kaki di atas. Tapi kalau saudara baca khotbah mereka, mereka bilang di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Natal ini bukan tentang lampu-lampu ini, saudara. Bukan tentang hiasan-hiasan, dekorasi-dekorasi. Ini saya tidak bilang itu salah, itu semua baik. Itu ekspresi kita bersyukur kepada Tuhan, bukan? Kalau kita bersyukur, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, bukan? But the point dari Natal adalah kita ini sengsara. Kita ini hina. Kita ini melarat. Kita ini pasti masuk neraka. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Itu sebabnya dia adalah Immanuel. Allah beserta kita berarti kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Itu poin. Jadi Yesus adalah Allah. Dan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Itu Immanuel. Saudara, dua poin itu akan menyelamatkan banyak hal dari hidup saudara. Nah, saya akan akhiri renungan ini dengan 3 poin aplikatif. Pertama, Matius mengatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita atau Allah bersama kita. God with us. Tapi kalau God with us, Allah bersama kita, itu juga berarti kita harus bersama Allah, bukan? Saudara harus membedakan orang punya pengalaman rohani dengan orang yang bersama Tuhan.
Saudara punya pengalaman rohani, saudara jadi anggota gereja. Itu pengalaman rohani. Saudara terlibat dalam kelompok KOR, paduan suara, vocal group, atau saudara terlibat dalam segmen-segmen pelayanan tertentu, misalnya menjadi aser, mengatur kursus. Saya tidak bilang itu salah, jangan berprasangka. Saya tidak bilang itu salah. But, saudara-saudara, itu tidak membuat saudara jadi Kristen. Yang membuat saudara jadi Kristen adalah kalau saudara with God. Artinya saudara punya relasi pribadi dengan Yesus. Luther, saudara-saudara, pada abad ke-16, satu hari mengaku dosa itu belasan kali. Bermeditasi, mengurung diri di biara. Kemudian dia bahkan pergi ke Roma dan berjalan naik tangga itu dengan lututnya. Karena dia pikir dengan cara itu dia bisa diselamatkan. Itu Luther. Sampai suatu hari dia baca Roma pasal 1. Ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah. Dan orang benar hidup karena iman. Pada saat dia baca ayat itu, pikirannya menjadi terbuka. No, keselamatan itu bukan saya yang kerjakan. Keselamatan itu bukan karena saya yang upayakan. Bukan karena usaha saya. Bukan karena perbuatan saya. Tapi sebuah free gift. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Yang saya terima melalui iman. Saudara lihat. Luther beralih dari orang yang punya pengalaman rohani. Menjadi orang yang with God. Bersama Tuhan. Mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tidak ada gunanya 10 kali, 20 kali, 30 kali, bahkan 40 kali saudara pernah ikut ibadah Natal. Itu useless. Kalau you tidak with God, you tidak bersama Tuhan. Tidak ada gunanya saudara menjadi terlibat di dalam pelayanan, termasuk tidak ada gunanya menjadi pendeta. Kalau saudara tidak with God, tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, tidak pernah meminta dia menyatakan iman secara pribadi. Yesus, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, kecuali kalau engkau menjadi juru selamat saya, dan hanya engkau saja. Hanya engkau saja. Dimulai dari situ. Kalau you belum pernah punya momen semacam itu, you segera harus punya momen semacam itu. Why? Karena itu berarti you hanya punya pengalaman rohani, tapi you tidak bersama Tuhan. You tidak bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau benar Yesus itu Allah dan memang dia Allah, itu berarti kita harus mulai pikirkan secara serius bagaimana hidup Kristen kita, bukan? Saudara, John Stott menulis buku yang sangat bagus sekali, Basic Christianity. Dan dia bilang begini, dalam perjanjian baru, hanya ada 3 macam respons ketika orang berjumpa dengan Yesus. Respons yang pertama adalah mereka takutan, kemudian mereka berupaya menghindari Yesus. Mereka tidak mau ada urusan dengan Yesus. Respons yang kedua adalah mereka marah, menjadi benci, bahkan to the point mereka bunuh Yesus. Dan respons yang ketiga adalah dia tersungkur dan berseru, Ho kuriosmu kai ho teosmu. Ya Tuhanku dan Allahku. Tapi yang tidak pernah saudara ketemu adalah orang ketemu Yesus, lalu dia biasa aja. Tidak ada. Saudara, banyak orang Kristen hari ini, waktu you bicara tentang Yesus, bicara tentang kekristenan, apa reaksinya? Biasa aja. Biasa aja. Itu berarti dia belum take seriously fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama, kalau Tuhan itu menyatakan diri, apa yang terjadi? Orang itu gemetar, jatuh, muka menghadap ke tanah. Yesaya waktu lihat Tuhan duduk di atas tahtanya, apa yang Yesaya bilang? Celakalah aku, karena aku seorang yang najis bibir. Tidak ada orang yang biasa saja ketika berjumpa dengan Tuhan. Saudara, maksud saya, sikap apati saudara, sikap biasa saja saudara, terhadap gereja, terhadap pelayanan, terhadap Yesus,
terhadap iman Kristen, hari ini bertobat. Kalau Yesus itu Tuhan, you harus take seriously pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, you harus punya some respect terhadap Yesus, bukan? Respect Yesus dalam keluargamu, respect Yesus dalam edukasimu, pendidikanmu, respect Yesus dalam pekerjaanmu, respect Yesus in every area of your life. Mati Yesus. Tidak boleh ada orang yang biasa saja terhadap Yesus. Seolah-olah Yesus itu baru real, baru nyata kalau kita sedang ada di dalam ruang ibadah semacam ini, bukan? Berapa banyak orang Kristen yang hidup seperti begitu? Oh, mereka itu on fire ketika ada di dalam gereja. Tapi mereka seperti ayam yang kesiram air ketika mereka ada di luar sana. Bahkan mungkin mereka tidak pernah bicara, saya ini Kristen. Mereka berupaya supaya sedapat mungkin orang tidak tahu bahwa mereka orang gereja. Saya pernah ketemu orang begitu loh. Saya pernah ke toko buku di Gramedia di Jakarta waktu saya sedang ada tugas di sana. Jadi saya ke Gramedia. Lalu saya lihat di rak sebelah sana itu rak tentang novel-novel yang erotis itu. Kemudian saya lihat ada satu bapak, dia bolak-balik dia lihat novel-novel itu. Nah, di samping memang Gramedia ini kadang-kadang kurang adil juga. Buku-buku teologi dia taruh bersampingan dengan buku-buku begitu. Jadi saya lihat dia bola-balik. Kemudian jadi saya udah lihat wajahnya. Kemudian saya lihat beberapa buku yang saya mau perlu, lalu saya ke kasir, dia bapak itu juga datang. Kemudian ketika dia lihat saya, dia kayaknya kenal saya, lalu Pak Deki ya? Iya, saya Pak Deki. Lalu kami ngobrol-ngobrol, singkatnya dia orang gereja, bahkan majelis. Pertanyaan saya, apa pekerjaan majelis di rak novel-novel erotis itu? Apakah itu bagian dari job desk seorang majelis? Halo? Yesus itu bukan hanya tempatnya di gereja saudara mengaku iman. Di toko buku Yesus harus Tuhan saudara. Di jalan Yesus harus Tuhan saudara. Di pekerjaan apalagi pada saat mengelola uang perusahaan, Yesus harus Tuhan saudara. Kalau tidak saudara jadi pencuri. Dengarkan itu baik-baik. Di dalam keluarga Yesus harus jadi Tuhan saudara. Di sekolah Yesus harus jadi Tuhan saudara. Pada saat saudara dipercayakan dengan apapun, Yesus harus jadi Tuhan saudara. Saudara, tidak ada satupun area di dalam hidup ini, Van Til mengatakan, tidak ada satupun inci daripada kehidupan ini, di mana Yesus tidak berkata, this is mine, ini adalah punyaku. Otakmu itu punya Tuhan, hatimu punya Tuhan, pekerjaanmu punya Tuhan, keluargamu punya Tuhan, uangmu juga punya Tuhan, waktumu punya Tuhan, everything punya Tuhan. Maka hormati Yesus di dalam segala-galanya. Jangan menjadi orang Kristen berwajah 2, berwajah 3, berwajah 4. Harus punya satu wajah. Wajah Kristen. I am a Christian. Saya orang Kristen. Dimanapun orang harus lihat saya sebagai seorang. Harus lihat saya sebagai seorang. Tolong dijawab Bapak Ibu. Harus lihat saya sebagai seorang. Harus. Itu artinya Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan bukan sebuah pernyataan abstrak. Itu mempengaruhi everything, segala sesuatu dari hidup kita. Kalau kita betul-betul mengerti Yesus itu Tuhan, apa artinya? Immanuel. Makanya tadi saya bilang Wesley, seumur hidupnya, pelayanannya, keluarganya, semua aktivitasnya didasarkan bertumpu pada Immanuel. Bahkan kata terakhir yang keluar dari mulut Wesley adalah Immanuel. Sekarang ngerti? Betapa besarnya, raksasanya, pengakuan iman. Yesus itu Tuhan. Dan yang ketiga, karena Yesus itu Tuhan, Yesus itu Immanuel, maka itu berarti ada hope bagi keluarga. Saudara, menariknya banyak orang mungkin kurang lihat. Tapi dampak paling pertama daripada kedatangan Yesus adalah dampak terhadap keluarga. Dan dampaknya tidak baik. Saudara, Yusuf waktu tahu Maria hamil, apa yang mau dilakukan Yusuf? Menceraikan Maria. Itu baik enggak buat keluarga? Waktu
Yesus lahir, kemudian orang-orang Majus itu datang, kemudian mereka kembali lewat jalan yang lain. 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, PGI bikin tema mereka kembali lewat jalan lain. Setelah mereka kembali, apa yang dilakukan Herodes? Membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Kemudian anak Rahel meratap karena anak-anaknya habis dibantai oleh Herodes. Dampaknya baik nggak buat keluarga? Setelah Yesus lahir, saudara, setelah Yesus lahir, Maria yang tadinya, aku bersyukur kepada Tuhan Juru Selamatku, bahkan memberi dirinya sebagai alat yang dipakai untuk melaluinya firman itu lahir menjadi manusia. Di Markus pasal yang ketiga, saudara, ada cerita yang sangat mengganggu. Kalau saudara baca, saya baca teks itu sampai sekarang bagaimana saya bisa memahami apa yang dipikirkan Maria. Ini orang yang sangat besar sekali. Lukas pasal 1 itu panjang sekali pujiannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam agama tertentu itu dia dipuja sebagai Bunda Allah, sebagai Ratu Surga, Mother of the Believers, Mater Populis Fidelis. Tapi di Markus pasal yang ketiga, saudara, ada cerita yang sangat mengganggu di situ. Dia datang bersama dengan saudara-saudara Yesus dan mereka tujuannya mau membawa pulang Yesus. Alasannya apa? Karena mereka menganggap Yesus sudah gila. Maria dan saudara-saudaranya menganggap Yesus sudah gila. Markus pasal 3, saudara baca aja. Sangat mengerikan. But setelah kebangkitan, Yakobus yang tadinya belum percaya Yesus, tiba-tiba kita dengar dia menjadi pemimpin besar di Yerusalem. Kan di Galatia pasal yang pertama kedua, Paulus menyebut Yakobus sebagai pilar, soko guru bagi jemaat. Maria juga ikut bersama dengan para murid menantikan turunnya Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang pertama. Bahkan yang tadi kita baca dari Kisah Rasul pasal 16 itu bukan satu-satunya. Sebenarnya di dalam Kisah Rasul itu klausa itu muncul, engkau dan seisi rumahmu, muncul berkali-kali. Pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang Cornelius, engkau dan seisi rumahmu. Pasal 16, 14, 15, Lydia, engkau dan seisi rumahmu. Pasal 18, ayat 18, kepala sinagog, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, kadang-kadang kita underestimate iman Kristen ini. Kita pikir iman Kristen itu hanya soal me and my God. Hanya soal saya dan Tuhan saya. Kalau saudara betul-betul hidupi iman Kristen, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara, kenapa ada istri-istri yang hari ini hatinya pahit tidak mau kenal Tuhan? Meskipun mungkin masih ikut ke gereja. Kenapa suami-suami yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ketimbang bersama dengan keluarganya? Why? Karena Yesus belum jadi Immanuel bagi mereka. Kenapa anak-anak banyak yang sekarang kacau? Karena orang tua belum menghidupi Immanuel di dalam keluarga. Kalau engkau menghidupi Immanuel di dalam keluarga, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara, kesaksian saya punya 2 orang anak laki-laki. Dan mereka berdua bertobat menerima Yesus pada saat saya berkhotbah. Saya berkhotbah hanya tentang Yesus, ketidakmampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan saya tantang, terima Yesus. Kalau tidak engkau masuk neraka. 2 anak laki-laki saya berdiri. Mereka terima Yesus. Dan saya bahkan punya rekaman videonya. Terima Yesus dalam satu Bible camp untuk anak sekolah minggu. Saudara, saya tidak sering berkhotbah kepada anak-anak. Hari itu Roh Kudus bekerja. Karena saya kalau khotbah bahkan orang yang sudah punya S2 juga bisa tidak ngerti apa yang saya khotbah. Tapi hari itu saya khotbahkan Injil. Murni Injil. Terima Yesus. Dan puluhan anak. Ya, hampir 100-an anak berdiri dan menerima Yesus. Kemudian anak saya yang sulung, dia sekarang studi di UIB, Universitas Internasional Batam, mengambil cyber security. Awalnya dia ingin menjadi seorang polisi internet. Jadi dia ambil cyber security. Kemudian saya pernah tanya, apakah kamu mau jadi hamba Tuhan? Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tidak mau saya jadi hamba Tuhan.
Kemudian ketika saya mulai STT Rai Batam, saya bawa mereka berdua. Sebelum semua kegiatan dimulai, saya bawa anak saya yang sulung, yang bungsu, ke tempat masih berdebu, banyak debu-debu di situ. Dan saya ajak mereka berdoa di situ. Sambil saya jelaskan, ini pekerjaan Tuhan, saya jelaskan tentang kenapa kita harus buka pelayanan ini untuk kepentingan misi dan lain sebagainya. Waktu itu belum pasang listrik karena masih sementara renovasi. Jadi agak gelap-gelap memang. Kami bertiga berdoa di situ bergandengan tangan. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, ketika dia sudah hampir skripsi, mendadak dia datang ke kantor saya. Selamat siang Pak Deki. Dia panggil saya Pak. Saya mau jadi hamba Tuhan. Anak saya yang sulung. Kemudian saya bilang, oke, lalu bagaimana dengan studimu di UIB? Ya, saya sambil studi, sekarang kan bisa double degree. Bisa kuliah di 2 tempat. Jadi sekarang saudara, anak saya yang sulung, sambil kuliah di UIB selesaikan skripsi, sekarang sambil kuliah S1 teologi, mau jadi hamba Tuhan. Jangan underestimate the power of Christian faith. Jangan underestimate itu. You perlu menghidupi Immanuel itu dan lihat bagaimana Tuhan akan berurusan dengan keluargamu. Anak-anakmu, keluargamu, Tuhan akan atur itu. Mungkin tidak semudah, seromantis seperti yang tadi saya kisahkan. Mungkin tidak, banyak kesulitan dan pasti. But tidak ada keluarga yang hancur karena percaya Tuhan Yesus. Tidak. Kecuali yang ngaku-ngaku percaya Tuhan, tapi memang dia tidak benar-benar percaya Tuhan. Tidak ada. Tuhan tidak pernah membuang orang yang beriman kepada dia. Yesus di dalam Yohanes pasal 6 berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan pernah kubuang. Tuhan tidak mungkin membuang engkau. Anak-anakmu mungkin sekarang bermasalah, berlutut di kaki Tuhan. Bawa mereka di dalam doa, serukan kepada Tuhan. Tuhan tidak membuang engkau, Tuhan akan memberikan jalan itu. Keluargamu mungkin sedang bermasalah, atau sedang goncang, saudara-saudara dengarkan ini. Tuhan tidak membuang engkau. Bahkan Tuhan akan menatang engkau di tangannya. Sebab setiap air mata yang tumpah di kaki Tuhan, kata firman Tuhan, ku tampung di dalam kirbat. Engkau hanya perlu percaya kepada Immanuel, mengimani Immanuel, dan menghidupi Immanuel. Amin.